Haleluya. Shalom, warga Gratia Tuhan kasihi. Tuhan, kita jumpa kembali dalam program Biji Sesawi. Salam sejahtera dalam Tuhan, dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam program Biji Sesawi GBD Gratia. Suatu program yang akan memberkati kita supaya kita semakin berakar, semakin bertumbuh, dan tentunya semakin berbuah dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya, Tuhan yang kami agungkan, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami panggil Bapa dalam nama Tuhan Kristus. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, yang bersyukur atas kesehatan kami, yang bersyukur untuk kasih anugerah-Mu yang melimpahkan di depan kami, yang bersyukur untuk suatu keakraban, kasih mesra di keluarga GBD Gratia. Terima kasih Bapa, banyak kasih anugerah-Mu untuk mendekati kami, tiap rumah tangga kami, tiap pribadi kami, dan terlebih dalam komunitas GBD Gratia. Berkatilah pembacaan firman hari ini, berkati urapi agama-Mu ini, berkati urapi semua jemaat Gratia dan siapapun yang mengikuti ibadah biji sawi pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Haleluya. Saudaraku, renungan firman hari ini kami beri tema bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Kita buka Injil Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Diulangi, Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Haleluya. Dari pembacaan ini kita akan melihat betapa sukacitanya para murid dalam pelayanannya, mengadakan banyak keajaiban, banyak mujizat, bahkan iblis-iblis pun takluk. Kuasa-kuasa setan yang merasuki umat Tuhan bisa keluar oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Hal yang sangat menggembirakan. Karunia-karunia Tuhan berikan kepada para murid memang untuk membantu menolong umat-umat Tuhan bebas dari keterikatan, bebas dari kuasa-kuasa kegelapan. Namun jauh dari itu, ada yang lebih harus bersukacita ketika nama terdaftar dalam surga. Saudaraku, karunia roh itu penting. Mengadakan tanda-tanda ajaib oleh nama Tuhan Yesus itu juga perlu. Tetapi janganlah karunia itu membuat kita kemudian kita menjadi sombong, kemudian kita menjadi menyalahartikan karunia Tuhan percayakan itu. Dikatakan, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Hal ini adalah berkaitan dengan karakter. Hal ini berkaitan dengan sifat daripada setiap para pelayan Tuhan, sifat anak-anak Tuhan.
Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia mendapat anugerah sebagai anak-anak Allah. Dan setiap orang yang percaya harus dapat meteraikan Roh Kudus, dan tentunya namanya terdaftar di surga. Nama terdaftar di kitab kehidupan. Kita akan belajar dari jemaat yang ada di Sardis. Dalam Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Di sana dituliskan firman Tuhan untuk jemaat yang ada di kota Sardis. Dalam ayat ayat 4. Wahyu 3 ayat 4. Saya baca buat saudara. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Jemaat di Sardis. Ada jemaat-jemaat yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ada yang menjaga sikap kelakuannya, perbuatannya. Seperti dikatakan, tidak mencemarkan pakaiannya. Yang dimaksud dengan kata tidak mencemarkan pakaiannya itu bukan pakaian seperti yang kita kenakan ini, tetapi adalah sifat atau karakter. Dan orang-orang yang demikian itu namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Sebagai anak-anak Tuhan, berbahagialah bahwa kita mendapat anugerah nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan. Namun demikian, biarlah kita bisa mempertahankan, mensyukuri, mempertahankan nama tetap terdaftar di dalam kitab kehidupan dengan cara menjaga pakaian kita jangan sampai kotor, pakaian kita jangan sampai cemar. Maksudnya adalah kita harus menjaga karakter, agar karakter kita karakter yang baik, karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, karakter yang dikehendaki Tuhan, karakter yang memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, karakter yang memberkati bangsa dan negara Indonesia ini. Dan kemudian kita akan belajar dari kehidupan anak Tuhan yang ada di kota Filipi. Ya. Filipi 4 ayat 1 sampai 3. Dalam Filipi 4 ayat 1 sampai 3, di sana diceritakan ada dua sahabat yang sedang bertengkar. Ada sahabat yang tadinya akrab menjadi bermusuhan. Ada sahabat yang tadinya akrab menjadi diam-diaman, yakni Euodia dan Sintike. Dikatakan di sana, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sonsogos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ketika kita berusaha agar nama tetap tercantum dalam kehidupan, Rasul Paulus menasihati sahabat-sahabatnya, teman sekerjanya itu Euodia dan Sintike agar sehati sepikir, hidup rukun. Orang yang nama terdaftar dalam kitab kehidupan, dia
cinta damai, ya, suka damai, memaafkan. Dalam kitab Wahyu tadi dikatakan tidak mencemarkan pakaian, menjaga pakaiannya tetap bersih. Jadi berusaha karakternya supaya karakter yang sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Dan dalam surat Filipi ini diajarkan kepada kita untuk kita rukun dengan orang lain, sehati sepikir. Maksudnya kita bisa menerima orang lain dengan segala kekurangannya. Itulah ciri-ciri sebagai anak Tuhan, orang-orang yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan, dan kiranya kita menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah hasil firman Tuhan untuk hari ini. Tetaplah bersukacita, nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan, nama kita terdaftar dari dalam surga. Jangan bersukacita karena kita bisa mengadakan mujizat, jangan bersukacita karena kita bisa mujizat, tapi lebih dari itu bersukacitalah dan nama kita daftar dalam kitab kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu. Tuhan, Engkau menuliskan nama-nama kami di dalam kitab kehidupan. Kami sangat mengucap syukur. Beri kami kekuatan, beri kami mempertahankan agar nama tetap terdaftar dalam kitab kehidupan. Ampunkan kami agar kami bisa menjaga pakaian kehidupan kami, karakter kami untuk karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Ajari kami, beri kemampuan kami untuk kami bisa hidup damai dengan semua orang, bahkan kepada orang-orang yang tidak menyukai kami, bahkan kepada orang-orang yang memusuhi kami. Ajar kami untuk membalas dengan kebaikan dan kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Amin.